Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan membahas standar operasional koperasi syariah. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Untuk pemateri pertama itu Imro'atul Latifah. Untuk pemateri kedua saya sendiri Muhammad Ainur Rifki dan juga sebagai moderator. Untuk pemateri ketiga Nanda Dwi Ramadhani dan pemateri keempat Faiza Fairani. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Latifah dengan NIM 190721100232. Tentang pembayaran imbal hasil simpanan koperasi syariah. Jadi sebelum kita mengenal pembayaran imbal hasil simpanan koperasi syariah, apa sih yang dinamakan dengan simpanan itu sendiri? Nah, simpanan itu sendiri adalah dana yang dipercayakan oleh koperasi kepada anggota, calon anggota koperasi lain atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan juga tabungan. Nah, akad yang digunakan dalam produk simpanan koperasi syariah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akad wadiah, yang kedua itu akad mudharabah. Nah, sedangkan yang dinamakan dengan akad wadiah itu sendiri adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut. Sedangkan yang dinamakan dengan akad mudharabah itu adalah akad atau sistem kerja sama di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain atau dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sedangkan kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal dengan syarat sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib tersebut. Imbal hasil simpanan itu meliputi bagi hasil dan juga bonus simpanan atau tabungan syariah. Akan tetapi untuk simpanan yang menggunakan akad wadiah itu tidak mendapatkan hasil, tapi di sana yang menggunakan akad wadiah itu akan mendapatkan imbalan bonus. Sedangkan untuk yang menggunakan akad mudharabah itu nantinya akan mendapatkan bagi hasil. Menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 91 tentang produk dan layanan, yaitu yang pertama, koperasi jasa keuangan syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota koperasi lain atau anggotanya dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka. Sedangkan yang kedua itu tabungan dan simpanan untuk dikembangkan dan tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan juga prinsip mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diperoleh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan merujuk pada fatwa DSN MUI. Yang ketiga itu menurut Menteri, perhitungan bagi hasil untuk tabungan dan simpanan berjangka sesuai dengan pola bagi hasil. Bagi hasil syariah dilakukan dengan sistem distribusi pendapatan. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan bagi hasil simpanan koperasi syariah. Jadi tata caranya itu yang pertama penetapan nisbah bagi hasil, yang kedua itu ada menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah, yang ketiga itu ada menghitung total saldo rata-rata tabungan harian, yang keempat itu ada menghitung pendapatan bagi hasil, yang kelima itu ada bagi hasil akan dibayarkan setiap bulannya. Jadi untuk rumusnya itu bagi hasil sama dengan keuntungan dikali berapa persen dari nisbah tadi, terus dikali saldo rata-rata tabungan anggota, nanti dibagi total saldo rata-rata tabungan harian. Jadi contohnya itu seperti ini. Pada bulan Agustus, Ibu Maya mempunyai rekening tabungan di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera dengan saldo rata-rata tabungan sebesar 10 juta.
Saldo rata-rata dari total tabungan mudharabah sebesar Rp1.867.100 dan memperoleh laba bersih sebesar 75 banding 25. Dengan data ini dapat menghitung berapa persentase bagi hasil koperasi BMT Mandiri Sejahtera dalam tabungan mudharabah selama bulan Agustus, serta jumlah bagi hasil yang diperoleh Ibu Maya. Jadi nanti kita bakal menggunakan rumus bagi hasil keuntungan. Bagi hasil untuk BMT Mandiri Sejahtera itu keuntungan yaitu 2.625 dikali nisbahnya 75%, lalu dikali saldo rata-rata tabungan nasabah, tabungan anggota itu ada 10 juta, nanti dibagi dengan total saldo rata-rata tabungan harian. Nah, saldo rata-rata tabungan harian itu ada 1.867.100. Nanti hasilnya itu 10.544. Terus bagi hasil untuk nasabah itu keuntungan dikali nisbahnya itu 25% dikali saldo rata-rata tabungan anggota itu ada 10 juta. Nanti dibagi dengan total saldo rata-rata tabungan harian itu ada 1.867.100. Nanti hasilnya itu ada 3.514. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rifki. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang laporan simpanan atau tabungan syariah. Dalam sebuah koperasi, laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengetahui keadaan keuangan koperasi tersebut. Lapangan keuangan ini digunakan oleh semua anggota yang ada di dalam koperasi. Setiap anggota koperasi pasti memiliki kewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang dibebankan setiap periode. Nah, admin koperasi akan menghitung kewajiban anggota dan memberikan laporan kas koperasi. Dapat teman-teman lihat di layar merupakan contoh laporan simpanan koperasi syariah. Bisa dilihat pada gambar tersebut, di mana pada gambar tersebut merupakan contoh bentuk laporan simpanan koperasi, di mana setiap anggota koperasi melakukan pembayaran setoran simpanan. Dalam contoh tersebut, anggota melakukan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan manasuka. Simpanan manasuka ini merupakan produk simpanan tambahan yang dibuat oleh pihak koperasi terkait. Pada laporan simpanan tersebut, ada juga laporan pinjaman dari para anggota koperasi. Pada kolom simpanan wajib, semua anggota menyetorkan uang. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwasanya simpanan wajib ini harus dibayarkan oleh anggota koperasi secara rutin, setiap jangka waktu yang ditentukan oleh pihak koperasi terkait. Hal yang sama juga berlaku pada simpanan wajib, di mana anggota koperasi tidak akan menarik kembali pembayaran simpanan wajibnya. Dan untuk simpanan manasuka ini seperti simpanan sukarela, di mana simpanan ini tidak diwajibkan bagi anggota. Simpanan sukarela ini dapat dibayarkan oleh anggota kapan saja, dan simpanan ini beda dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, di mana simpanan ini bisa diambil kembali oleh semua anggota. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembukaan rekening simpanan koperasi syariah. Sebelum anggota melakukan pembayaran atau setoran simpanan koperasi, anggota atau calon anggota akan membuka rekening simpanan koperasi syariah terlebih dahulu. Dan untuk memiliki rekening simpanan tersebut, calon anggota harus mendaftar terlebih dahulu untuk menjadi anggota koperasi. Untuk prosedur dan atau tahapan untuk melakukan pembukaan rekening simpanan koperasi syariah yaitu sebagai berikut.
Pertama, calon anggota akan mendatangi kantor koperasi syariah terkait dan membawa kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP, SIM, atau paspor. Yang kedua, customer service atau dari kantor koperasi tersebut akan menjelaskan terkait produk yang dibutuhkan oleh calon anggota dan memberikan formulir pendaftaran. Dan yang ketiga, selanjutnya calon anggota akan diminta mengisi dan menandatangani formulir tersebut yang sudah disediakan oleh pihak koperasi. Yang keempat, customer service meminta kartu identitas kepada calon anggota yang masih berlaku. Yang selanjutnya kelima, customer service akan memeriksa dan mencocokkan formulir dengan identitas calon anggota yang sudah dilampirkan. Yang keenam, sesudah itu customer service akan melakukan pembukaan rekening simpanan untuk calon anggota. Dan yang ketujuh, calon anggota akan diminta untuk menandatangani di buku tabungan tersebut. Dan yang kedelapan, customer service meminta supervisor untuk melakukan pembukaan rekening tersebut dan menandatangani buku tabungan si calon anggota tersebut. Dan yang terakhir, calon anggota akan diminta untuk melakukan pembayaran atau setoran awal, yang dimana setoran awal ini tergantung dari tiap koperasi yang menentukannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prosedur penutupan rekening simpanan koperasi syariah. Anggota koperasi dapat melakukan penutupan rekening simpanan koperasi syariah dengan memberikan alasan yang tepat dan jelas. Dan penutupan rekening simpanan koperasi syariah ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, si pemilik rekening ini sudah meninggal dunia, atau memang ini karena memang permintaan dari si pihak anggotanya tersendiri dengan beberapa alasan. Dan ada beberapa prosedur yang akan dilalui oleh anggota tersebut yang ingin melakukan penutupan rekening simpanan syariah. Yaitu pertama, nasabah akan mendatangi kantor koperasi syariah guna untuk melakukan penutupan rekening simpanan koperasi syariah. Yang kedua, nasabah akan menjelaskan alasannya melakukan penutupan rekening simpanan tersebut. Yang ketiga, nasabah menyiapkan fotokopi KTP dan buku tabungannya. Yang keempat, nasabah akan mengisi formulir penutupan rekening simpanan. Dan yang kelima, customer service akan memeriksa kembali formulir tersebut. Yang keenam, customer service akan melakukan persetujuan penutupan rekening simpanan koperasi kepada pimpinan koperasi atau pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, setelah pemimpin dari koperasi telah menyetujui penutupan rekening tersebut, kemudian customer service akan melakukan penutupan terhadap rekening simpanan tersebut. Selanjutnya, yang kedelapan, customer service akan meminta anggota terkait untuk menuju ke teller untuk melakukan pengambilan setoran simpanan yang disimpannya dan menyisihkan dananya untuk biaya administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Ferani, NIM 1907211000019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur administrasi penarikan simpanan koperasi syariah. Sebelum saya menjelaskan tentang apa saja prosedur-prosedur penarikan simpanan koperasi syariah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi simpanan koperasi syariah. Nah, administrasi penarikan simpanan koperasi syariah adalah suatu proses penarikan pada suatu simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi kepada teller koperasi syariah, yang mana anggota koperasi tersebut melakukan penarikan terhadap uang secara tunai dari simpanan atau tabungan anggota koperasi tersebut. Nah, simpanan atau tabungan anggota koperasi syariah
syariah tidak dapat ditarik dengan giro atau cek, melainkan dengan buku tabungan. Buku tabungan ini berisi tentang catatan penyetoran dan penarikan transaksi. Buku tabungan ini digunakan pada saat melakukan penarikan transaksi sehingga dapat mengurangi saldo pada tabungan tersebut. Adapun prosedur administrasi penarikan simpanan koperasi syariah, yaitu yang pertama dengan anggota koperasi datang ke koperasi syariah untuk melakukan penarikan simpanan. Yang kedua, anggota koperasi membawa kartu identitas seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Yang ketiga, anggota koperasi membawa buku tabungan milik sendiri, tidak boleh milik orang lain. Yang keempat, anggota koperasi meminta slip penarikan kepada teller. Yang kelima, anggota koperasi mengisi formulir slip penarikan tersebut. Kemudian setelah diisi slip tersebut secara lengkap dan buku tabungan diberikan kepada teller. Nah, yang keenam, teller koperasi syariah mencoba mencocokkan tanda tangan dengan nama, nomor rekening, dan saldo yang tersedia. Jika tidak cocok, maka buku tabungan serta formulir slip penarikan akan dikembalikan kepada anggota untuk dikoreksi kembali. Namun jika cocok, maka teller akan melakukan penarikan atau menvalidasi atau memparaf dan menyetempel. Nah, yang terakhir, jika sudah berhasil melakukan penarikan simpanan, teller akan menyerahkan uang dan dari penarikan beserta slip dan buku tabungan diberikan kepada anggota koperasi syariah. Nah, jadi dengan adanya standar operasional pada koperasi dapat membantu jalannya kegiatan atau pekerjaan ini lebih mudah, teratur, efektif, dan efisien. Nah, seperti penjelasan di atas dan penjelasan sebelumnya, di mana adanya prosedur-prosedur yang membuat jalannya kegiatan atau pekerjaan ini tertata lebih bagus atau terstruktur lah. Oleh karena itu, mengapa standar operasional pada suatu organisasi atau perusahaan ini sangat diperlukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan hasil diskusi kami. Jika ada materi atau teman-teman yang masih belum paham, bisa ditanyakan pada saat diskusi jam mata kuliah berlangsung. Kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.